Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai undang-undang rumah sakit ya. Jadi outline atau topik yang akan kita bicarakan mengenai rumah sakit ini sesuai dengan apa yang tercantum di undang-undang mengenai pengertian rumah sakit, kemudian asas dan tujuan dari rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, tanggung jawab pemerintah, persyaratan dari rumah sakit itu apa saja, dan juga jenis dan kualifikasi rumah sakit, serta ada perizinan rumah sakit, kewajiban dan hak rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit, dan juga sanksi pidana bagi rumah sakit yang melanggar. Kemudian kita mulai dari pendahuluan dulu ya, di mana selalu yang menjadi konsideran utama dalam pembentukan undang-undang ataupun peraturan lainnya adalah cita-cita bangsa mengenai apa? Pembangunan kesehatan ya. Jadi pembangunan kesehatan kita sudah tahu, sudah pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan di mana pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan ini perlu ada upaya kesehatan ya. Upaya kesehatan itu sendiri itu dibagi menjadi upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Ya, di mana upaya kesehatan perorangan ini fokusnya lebih ke arah kuratif dan rehabilitatif begitu. Sedangkan yang masyarakat itu lebih ke arah promotif dan preventif begitu ya. Oke, kemudian rumah sakit itu apa tadi definisinya ya? Jadi definisi dari rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan ya. Jadi secara individu, secara paripurna ya, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tadi sudah disebutkan bahwa upaya kesehatan perorangan itu lebih fokus kepada kuratif dan rehabilitatif. Memang kekuatannya di situ. Akan tetapi rumah sakit menurut undang-undang harus memberikan pelayanan itu secara paripurna. Paripurna itu apa sih? Jadi paripurna itu ada promotif dan preventifnya di sini serta rehabilitatif di samping dari fungsi kuratif ya. Jadi meskipun kuratif itu fungsi paling besarnya di rumah sakit ya, lebih ikonnya lah istilahnya, tetapi tidak rumah sakit harus bisa memberikan upaya atau pelayanan promotif dan preventif serta rehabilitatif untuk perorangan begitu ya. Nah, rumah sakit juga harus bersifat sosial dan non-profit ya, jadi tidak mengutamakan keuntungan di samping dia harus memberikan pelayanan paripurna. Adapun asas dari rumah sakit itu antara lain kemanusiaan ya, kemudian etika dan profesionalitas tentunya di mana tenaga kesehatan harus mengikuti etika profesi dan juga harus bersikap profesional, kemudian asas manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta memiliki fungsi sosial. Nah, tujuan dari penyelenggaraan rumah sakit itu apa sih? Jadi yang pertama, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, ini sudah jelas. Kemudian memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan juga sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Kemudian meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan juga memberikan kepastian hukum ya, baik kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit, serta rumah sakit itu sendiri sebagai lembaga. Kemudian tugas dan fungsi dari rumah sakit ya. Jadi secara umum tugasnya ini seperti yang sudah disebutkan di dalam definisi rumah sakit tadi, dia itu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna ya. Kemudian fungsinya itu memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan ya, jelas. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Maksudnya di sini adalah rumah sakit itu bisa menjadi bagian untuk pendidikan ya. Jadi ketika misalnya dokter intern atau sedang magang ya, itu termasuk bagian dari penyelenggaraan pendidikan begitu kan, dan juga pelatihan sumber daya manusia.
Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Seperti yang sudah kita bicarakan pada minggu sebelumnya ya, di mana penelitian dan pengembangan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit itu sangat memungkinkan. Kemudian tanggung jawab pemerintah terkait rumah sakit itu tentunya menyediakan rumah sakit. Makanya kita tahu ada rumah sakit milik pemerintah ya. Kemudian menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi yang tidak mampu. Kemudian membina dan mengawasi penyelenggaraan di rumah sakit ya. Nanti ini dibentuk dalam badan-badan ya. Kemudian memberikan perlindungan kepada rumah sakit dan masyarakat. Kemudian menggerakkan peran serta masyarakat itu sendiri dalam pendirian rumah sakit, menyediakan informasi kesehatan, menjamin pembiayaan pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa atau KLB. Kemudian menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan mengatur pendistribusian dan penyebaran dari alat kesehatan. Ada beberapa persyaratan untuk mendirikan rumah sakit ya. Jadi yang utama tentunya lokasi. Ini menjadi pertimbangan. Apakah lokasi ini memenuhi ketentuan dari kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang. Serta apakah sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit. Jadi kalau memang rumah sakit tidak dibutuhkan, tentunya tidak akan bisa diberikan izin untuk dibangun. Seperti itu ya. Terus lokasinya sendiri ini harus di tempat yang memang bisa dijangkau. Kalau memang tidak ada masyarakatnya di sekitar situ ya buat apa membuat rumah sakit di situ kan begitu ya. Kemudian untuk bangunannya itu ada syarat administratif ya, kayak misalnya bangunannya itu jangan sampai dia merupakan tanah sengketa atau tanah yang bukan misalnya miliknya si pemilik, misalnya pemilik ini pemilik swasta ya misalnya begitu ya. Jangan menggunakan tempat yang tidak memenuhi persyaratan administratif. Kemudian secara teknis itu ada persyaratan yang sesuai dengan fungsi ya. Jadi apakah dia nyaman, apakah dia bisa bangunan itu bisa memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan, apakah dia bangunannya juga didesain supaya pengunjung atau pasien ya yang datang itu bisa aman dan selamat dan tidak ada resiko yang menyebabkan mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari sisi bangunannya ya, di mana bangunan ini sendiri terdiri dari berbagai ruang. Ada ruang rawat jalan, ada rawat inap, gawat darurat, operasi, ruang khusus untuk tenaga kesehatannya ya. Kemudian radiologi, laboratorium, sterilisasi, ruang farmasi ya. Ini di instalasi farmasi baik dalam bentuk satu pintu ataupun nanti lewat depo. Kemudian ada ruang pendidikan dan latihan ya, ini biasanya diklat ya tempatnya itu atau khusus dia yang nanti mengatur di bagian pendidikan dan latihan. Jadi kalau misalnya mau melakukan PKL atau apa internship itu biasanya berurusan dengan di bagian pendidikan dan pelatihan ini ya. Kemudian kantor dan administrasi, ruang ibadah ya harus ada, ruang tunggu ini untuk pasien yang menunggu, ruang penyuluhan kesehatan, ruang menyusui, mekanik, dapur, laundry, kamar jenazah, taman, pengelolaan sampah atau pengolahan sampah dan parkir ya. Kemudian dari sisi prasarana ya, jadi harus ada instalasi air ya, instalasi mekanikal dan elektrikal, gas medik, uap, pengolahan limbah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat, instalasi tata udara, sistem informasi dan komunikasi, dan juga ambulans. Untuk SDM-nya itu ada tenaga kesehatan, ada tenaga manajemen rumah sakit, dan ada tenaga non-kesehatan ya, karena tenaga manajemen rumah sakit ini bisa jadi termasuk di bagian tenaga kesehatan, bisa jadi tidak begitu ya. Kemudian tenaga kesehatan itu yang bekerja di rumah sakit tentunya harus memiliki surat izin praktek ya, dimana kita tahu kemarin contohnya apoteker ya, namanya surat izin praktek apoteker. Kalau TTK surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Begitupun untuk bidan, untuk dokter, untuk perawat, semuanya harus punya surat izin praktek. Kemudian untuk bagian di farmasi ya, kefarmasian itu sediaan farmasi dan maupun alat kesehatannya harus bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Ini adalah 4
prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam sediaan farmasi ya. Kemudian pengelolaannya dilakukan oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu. Jadi yang memesan atau yang mengelola dari mulai dia memesan sampai dia mendistribusikan itu di instalasi farmasinya ya. Kemudian besaran harga itu harus sesuai dengan harga patokan pemerintah. Artinya begini, ketika rumah sakit menerapkan harga untuk obat generik misalnya ya, yang akan diklaim ke BPJS itu harus sesuai dengan patokan pemerintah. Tidak bisa dia memberikan harga yang sangat mahal seenaknya dia sendiri ya, kecuali untuk obat-obat yang tidak yang tidak bukan generik misalnya ya, itu pun ada patokan harganya berapa maksimal ya. Jadi tidak boleh dia misalnya mengambil untung atau mengambil profit ya dari penjualan obat gitu misalnya dalam kisaran misalnya 50% keuntungan atau 60% itu tidak boleh ya. Jadi ada patokan harga dari pemerintah yang harus diikuti. Kemudian ada peralatan ya. Jadi peralatan medis dan non medis yang ada di rumah sakit itu harus memenuhi standar pelayanan dan harus ada mengikuti persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan harus layak pakai. Jadi misalnya alatnya sudah lama begitu ya, masih bisa dipakai, boleh dipakai asal dia masih layak. Artinya alat-alat itu tentunya harus diuji dan dikalibrasi secara berkala, khususnya alat-alat medis begitu ya. Tetapi kayak misalnya kalau alat-alatnya komputer atau apa, itu kan tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi pasien, sehingga itu berbeda. Tetapi juga harus bermutu, harus bagus alatnya begitu ya. Kemudian ini adalah jenis dan kualifikasi dari rumah sakit ya, di mana rumah sakit itu berdasarkan jenisnya bisa dibagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Nah, apa bedanya rumah sakit umum dan rumah sakit khusus? Ini coba didengarkan baik-baik ya. Ini juga ada kok di Undang-Undang Rumah Sakit. Jadi rumah sakit umum ya, itu adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua jenis penyakit ya. Jadi mau penyakit dalam, mau penyakit infeksi, mau penyakit jantung atau penyakit apapun, baik infeksi non infeksi, itu dilayani oleh rumah sakit umum begitu ya. Sedangkan rumah sakit khusus itu memberikan pelayanan utama pada satu bidang ya atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Contohnya, rumah sakit umum itu kalau di Surabaya ada namanya Rumah Sakit Mitra Keluarga ya. Ini salah satu contohnya. Ini rumah sakit khusus itu kayak rumah sakit mata ya. Ini contohnya. Kemudian berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi lagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat ya, di mana rumah sakit publik ini dikelola oleh pemerintah ya, baik pemerintah daerah di kota maupun provinsi ya. Contohnya adalah ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram ya. Ini adalah rumah sakit publik. Kemudian untuk rumah sakit privat ini dikelola oleh badan hukum ya, di mana dia boleh mencari profit atau dia memiliki tujuan profit di dalamnya. Meskipun memang rumah sakit itu harus sifatnya non-profit secara umum, tetapi dalam operasionalnya dia bisa mengambil profit di dalam operasionalnya tadi itu ya. Jadi boleh dia mengambil profit meskipun fungsi utamanya adalah non-profit. Contohnya adalah ini Rumah Sakit Siloam ya. Kemudian untuk klasifikasinya, jadi rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus itu dibagi lagi kelas-kelasnya ya. Jadi untuk rumah sakit umum itu ada rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D. Dan rumah sakit khusus itu ada kelas A, B, maupun C. Tidak ada yang D ya. Perbedaannya apa ini? Nanti ada di Undang-Undang Rumah Sakit ya, mengenai jenis pelayanan yang diberikan. Nanti itu bisa dibaca di undang-undang. Kemudian untuk perizinan rumah sakit, jadi perizinan ini diberikan izin mendirikan dan izin operasional ya, di mana izin mendirikan ini berlaku selama 2 tahun. Jadi kalau rumah sakit mau mendirikan atau seseorang atau
badan hukum mau mendirikan rumah sakit, izin pendirian sampai dia benar-benar bisa berdiri rumah sakitnya itu 2 tahun, dan itu bisa diperpanjang 1 tahun ke depannya. Kemudian untuk izin operasionalnya ya, untuk izin berjalannya rumah sakit itu 5 tahun, dan ini bisa diperpanjang lagi 5 tahun ke depan, begitu seterusnya ya. Untuk rumah sakit yang kelas A, izinnya itu diberikan oleh menteri atas rekomendasi dari pemerintah provinsi ya. Jadi pemerintah provinsi di sini dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi ya, itu memberikan rekomendasi ke Menteri Kesehatan bahwa ada rumah sakit kelas A yang mau didirikan di provinsinya. Kemudian rumah sakit kelas B itu ada izin dari pemerintah provinsi dengan rekomendasi dari pemerintah kota. Jadi Dinas Kesehatan Kota itu memberikan rekomendasi ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk memberikan izin rumah sakit kelas B, begitu ya. Kemudian untuk rumah sakit kelas C dan D ini izinnya langsung dari pemerintah kota ya, di mana pemerintah kota ini maksudnya Dinas Kesehatan Kota. Nah, izin rumah sakit itu bisa dicabut ya apabila terjadi kondisi berikut. Jadi kalau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, kemudian kalau dia tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar, kemudian kalau dia terbukti melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan, atau kalau ada perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Oke, berikut adalah kewajiban dari rumah sakit ya yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Jadi ada banyak kewajibannya. Jadi yang pertama, harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit. Kemudian harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Kemudian memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia tidak mampu memberikan pelayanan gawat darurat, tidak boleh dia memaksa ya. Kemudian berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuannya juga. Kemudian menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu ya. Kemudian melaksanakan fungsi sosial ya, diantaranya adalah memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu tadi ya. Kemudian pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Kemudian membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Kemudian menyelenggarakan rekam medis, jadi harus ada rekam medisnya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, melaksanakan sistem rujukan ya, baik ini rujuk berjenjang ke atas maupun rujukan balik ke vaskes tingkat 1. Kemudian menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundangan. Ya, ini sudah kita bahas minggu sebelumnya. Kemudian memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. Kemudian menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Ya, ini kalau maksudnya adalah kalau misalnya ada kebakaran, jadi protokolnya bagaimana. Terus kalau misalnya pencegahan kecelakaan itu untuk mencegah terjadinya kebakaran harus bagaimana, begitu ya. Jadi ada sistemnya. Kemudian melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional. Jadi harus mendukung program-program pemerintah terkait dengan kesehatan ya. Kemudian membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lain, menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit ya. Jadi harus ada kebijakan tersendiri dari rumah sakit ya. Dan itu harus dilaksanakan. Kemudian melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Jadi ketika tenaga kesehatan yang ada di dalam institusi rumah sakit tertentu, dia melaksanakan tugas, dia ketika dia terjerat kasus atau ya kasus yang berkaitan dengan hukum, rumah sakit harus bisa memberikan bantuan ya. Kemudian memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, ini adalah hak dari rumah sakit ya. Jadi yang pertama, dia berhak menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia ya, sesuai dengan klasifikasi dari rumah sakit. Jadi klasifikasi rumah sakit tadi itu yang A, B, C itu kan ada ketentuan dari pelayanan
medis yang diberikan, sehingga dari pelayanan medis ini berapa jumlahnya, jenisnya apa saja, dan bagaimana kualifikasinya itu ditentukan oleh rumah sakit ya. Kemudian berhak menerima imbalan jasa pelayanan ya, serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan ya. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak lain itu boleh ya, dalam rangka mengembangkan pelayanan. Kemudian menerima bantuan dari pihak lain itu juga boleh ya. Jadi kalau rumah sakit A itu mendapatkan hibah misalnya ya, hibah alat, contohnya bantuan dari pihak lain, itu boleh ya, asal sesuai dengan ketentuan perundangan. Kemudian berhak menggugat pihak yang bisa mengakibatkan kerugian ya. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit, dan bisa mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Insentif pajak itu artinya dia mendapat keringanan dalam pembayaran pajak ya. Nah, berikutnya adalah penyelenggaraan rumah sakit. Penyelenggaraan rumah sakit ini ada banyak ya, dimulai dari pertama pengorganisasian. Jadi setiap rumah sakit itu harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel ya. Jadi tidak boleh menambah-nambah divisi misalnya seperti itu, tapi tidak ada tupoksinya yang jelas begitu. Kemudian minimal itu terdiri atas kepala atau direktur rumah sakit, kemudian ada unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, termasuk farmasi itu di dalam penunjang medis ya. Kemudian komite medis, satuan pemeriksaan internal atau SPI disebutnya, dan juga administrasi umum serta keuangan ya. Ini minimal yang harus ada di rumah sakit. Kemudian kepala rumah sakit itu harus seorang tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Sehingga makanya kebanyakan rumah sakit itu direkturnya pasti adalah dokter ya, karena dia tenaga medis. Dan dokter ini punya keahlian di bidang perumahsakitan. Jadi dia biasanya mengambil pendidikan di bidang magister kesehatan atau magister rumah sakit yang khusus ya. Ini sehingga kok dia lebih kompeten di situ menjadi kepala rumah sakit. Kemudian tenaga struktural yang memegang jabatan dan pimpinan itu harus berkewarganegaraan Indonesia ya. Tidak boleh asing. Tenaga fungsionalnya boleh asing. Jadi tenaga profesional yang berpraktek di dalamnya boleh tenaga asing, tetapi secara struktural yang kayak di dalam organisasi, entah itu dia kepala atau direktur rumah sakit, kemudian dia kepala komite medis, kemudian atau dia di bagian kepala keuangan dan lain-lain, itu harus berkewarganegaraan Indonesia. Dan pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit ya. Ini adalah peraturan dari perundangan. Kemudian untuk pengelolaan klinik, di dalamnya pengelolaan klinik ini maksudnya pengelolaan pelayanan klinis gitu ya. Jadi harus melihat tindakan kedokteran itu harus disertai dengan persetujuan pasien maupun atau persetujuan keluarga ya. Kemudian harus menjaga rahasia kedokteran dan harus dilakukan audit, baik audit kinerja maupun audit medis. Kemudian akreditasi, ini menjadi poin penting juga ya dalam penyelenggaraan rumah sakit. Jadi akreditasi harus dilakukan minimal 3 tahun sekali. Kemudian jejaring dan sistem rujukan ya, di mana jejaring ini artinya dia harus memiliki network dengan pihak-pihak lain. Untuk rujukan itu adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik ya. Baik rujukan itu dirujuk ke sesama rumah sakit ataupun dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kelas lebih tinggi di atasnya dia, atau dirujuk balik ke fasilitas kesehatan yang lebih rendah dibanding rumah sakit. Jadi kayak fasilitas kesehatan 1 misalnya gitu ya. Jadi dari rumah sakit dirujuk ke puskesmas misalnya, seperti itu. Harus ada sistem rujukan ya, di mana tentunya ketika melakukan sistem rujukan ini harus disertai dengan persyaratan administrasi yang tertera di dalam ketentuan yang berlaku begitu ya. Kemudian keselamatan pasien ini perlu menjadi pertimbangan di dalam menyelenggarakan rumah sakit, di mana cara-cara
meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan itu dengan melakukan pelaporan insiden. Jadi kalau ada sesuatu kejadian ya, itu harus dilaporkan, kemudian dianalisa dan dipecahkan masalahnya bagaimana supaya ke depannya pasien ini tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Kemudian tentunya ada perlindungan hukum rumah sakit, di mana rumah sakit itu boleh menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Jadi boleh rumah sakit menutupi kondisi ya ketika dia tidak ketika hal itu sangat berkaitan dengan rahasia kedokteran. Kecuali kalau memang ada kasus ya, itu tidak boleh ditutup-tutupi. Kemudian tanggung jawab hukum ya, di mana rumah sakit ini bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Artinya ini kalau dia tenaga kesehatannya di dalam rumah sakit tersebut melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian ya. Kerugian ini tetapi dilandasi oleh unsur kesengajaan ya. Maksudnya kesengajaan itu adalah dia sengaja bekerja tidak sesuai dengan standar profesinya, tidak sesuai dengan SOP di rumah sakit, kemudian pada akhirnya pasiennya rugi, gitu ya. Nah, bentuk dari rumah sakit ini ada yang statis, bergerak, dan rumah sakit lapangan. Ini contohnya yang bergerak ini kayak rumah sakit itu ya, terapung. Kalau pernah lihat waktu gempa itu ada beberapa universitas yang mengirimkan rumah sakit terapung ya dari kapal gitu. Nah, kalau yang statis ini yang biasa. Kemudian di rumah sakit lapangan ini biasanya rumah sakit yang digelar, bukan digelar ya, tapi kayak dibuka dadakan di tempat terbuka begitu ya. Baik, kemudian sanksi pidana apa yang bisa diberikan kepada rumah sakit ya ketika rumah sakit melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraannya. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu beroperasi tanpa izin ya, tentunya ada pidana penjara ya, maksimal 2 tahun dan dendanya maksimal 5 miliar. Nah, jika penyelenggaraan rumah sakit tanpa izin tadi itu dilakukan oleh korporasi, yang tadi itu kalau misalnya pemiliknya adalah perorangan ya, dari pidana penjaranya maksimal 2 tahun dan denda maksimalnya 5 miliar. Tetapi kalau dia adalah korporasi ya, selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya, pidana itu terhadap korporasi berupa pemberatan 3 kali dari pidana denda ya. Kemudian bisa juga diberikan pidana tambahan pencabutan izin usaha dan status badan hukumnya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan diskusi di platform yang sudah saya sediakan dan juga saya akan berikan tugas ya. Mohon dicek di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.